Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini dengan teman-teman saya akan menjelaskan tentang sebuah undang-undang dasar 1945 yang berkaitan dengan kesehatan. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan hanya sebuah catatan kecil atau buku itu yang berisi tentang dasar-dasar hukum-hukum, tapi juga kita harus berani mengamalkan dan menjadikan sebuah pedoman sebuah undang-undang 1945 di situ tersebut mungkin. Jadi salah satunya dari Undang-Undang Dasar 1945 itu salah satunya adalah hak atas kesehatan bagi semua warga negara, yang bunyinya itu seperti setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, di situ terdapat sebuah kata-kata bahwasanya rakyat atau warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan sebuah hak kesehatan. Jadi untuk para dokter harus melakukan sebuah etika beneficent terhadap warga negara, terutama warga negara Indonesia. Kita harus sebagai dokter harus memperlayaninya dan memberikan yang terbaik bagi warga negara Indonesia. Mungkin nanti di slide selanjutnya ada penjelasan lain tentang undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan. Pasal 28 ayat 1 ini menegaskan bahwa setiap warga berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk menyediakan sistem kesehatan yang adil, terjangkau, dan berkualitas. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai landasan utama dalam perumusan kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehat adalah hak, melayani adalah kewajiban. BPJS Kesehatan merupakan contoh paling nyata dari pelaksanaan amanat konstitusi, khususnya pasal 28H ayat 1 UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Melalui sistem gotong royong, BPJS memperluas akses layanan kesehatan untuk seluruh masyarakat, menjangkau rakyat dari Sabang sampai Merauke. BPJS Kesehatan adalah wujud keadilan sosial dalam aksi. Negara hadir, masyarakat terlindungi, dan keadilan sosial diwujudkan dalam bentuk nyata. Sehat adalah hak, melayani adalah kewajiban. Kalau kita melihat kondisi di lapangan, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Mulai dari akses layanan yang belum merata, diskriminasi terhadap pasien tertentu, sampai rendahnya literasi kesehatan di masyarakat. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara apa yang dijamin konstitusi dengan apa yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Konstitusi melarang segala bentuk diskriminasi dan menjamin setiap warga negara untuk diperlakukan dengan sama. Sehingga konstitusi ini menjamin setiap warga negara Indonesia ini diperlakukan secara adil. Ini berarti tidak boleh ada perlakuan berbeda karena suku, agama, ras, gender, atau kondisi fisik, atau mungkin penyakit yang menyebabkan seseorang ini diperlakukan berbeda oleh kelompok lain. Contohnya, menolak seseorang bekerja karena warna kulitnya, menolak siswa bersekolah karena memiliki agama tertentu, menghina atau mengucilkan penyandang disabilitas, menghina atau mengucilkan seseorang dengan penyakit tertentu. Dengan menegakkan prinsip konstitusi, kita membangun masyarakat yang lebih adil, setara, dan manusiawi. Kalau kita melihat kondisi di lapangan, masih banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Mulai dari akses layanan yang belum merata, diskriminasi terhadap pasien tertentu, sampai rendahnya literasi kesehatan di masyarakat.
Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara apa yang dijamin konstitusi dengan apa yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menjadi dokter bukan hanya soal memberikan layanan medis, tetapi juga menjalankan amanat konstitusi. Ketika seorang dokter menegakkan keadilan, memberikan pelayanan tanpa diskriminasi, dan menjunjung nilai kemanusiaan, maka saat itu pula ia sedang menghidupkan semangat UUD 1945. Artinya, setiap tindakan medis yang kita lakukan punya nilai konstitusional. Kita bukan hanya tenaga kesehatan, tapi juga penjaga nilai kemanusiaan bangsa. Saya tutup. Terima kasih dari penjelasan teman-teman saya yang cukup detail. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.